Oke, sebelum video ini dimulai, jangan lupa buat download aplikasi Lelang Cupang Indonesia yang ada di Play Store gratis. Di situ kalian bisa cari ikan, jualan ikan, atau lelang ikan. Download sekarang juga di Play Store gratis tanpa dipungut biaya apapun. Oke, jadi di video kali ini gue pengen ngasih tahu ke kalian genetik ikan cupang nih, khususnya ikan cupang Black Dragon. Nah, di sini Black Dragon tuh dibagi jadi 3 macam. Yang pertama ada pure Black Dragon, yang kedua ada in Black Dragon, yang ketiga ada out Black Dragon. Nah, yang pertama bakalan kita bahas yang pure Black Dragon. Nah, pure Black Dragon yaitu Black Dragon yang mempunyai pattern sempurna dan sangat sulit untuk mengubahnya. Yang dimaksud sangat sulit diubahnya karena pure Black Dragon ini diciptakan dari proses breeding F1, F2, F3 atau dari anakan yang dikawinkan dengan indukan dan selanjutnya terus menerus. Nah, dalam proses itu membuat pattern atau corak di ikan cupang tuh makin sempurna. Kayak contoh di foto ini, dia tuh putihnya sama hitamnya tuh nyaris lurus, gak ada yang kayak mamba atau samurai, jadi lurus tanpa ada hitam yang masuk seperti black mamba atau black samurai. Jadi ini disebutnya full max. Nah, kenapa yang disebut sangat sulit untuk mengubahnya? Nah, biasanya ini ikan-ikan ini nggak bisa di crossbreed atau dikawin silang oleh ikan-ikan cupang. Contohnya dikawin silang sama multicolor itu nggak bisa, sama solid itu nggak bisa, sama ikan marble itu nggak bisa, karena dia memang sifatnya tuh udah kuat banget karena dia proses breedingnya yang F1, F2, F3 itu yang bikin kuat. Jadi sangat sulit untuk mengubah si pattern Black Dragon ini walaupun kita paksa. Nah, anakannya bakalan hancur atau jadinya yang rejekan seperti warna-warna ikan cupang atau selo, base gill seperti itu. Nah, bagusnya ikan ini cocok untuk kita breeding untuk kontes IBC, contohnya di bicolor, karena dengan proses breeding ini memperkuat corak dan warnanya. Jadi di foto ini sangat benar-benar kita bisa simpulkan dia benar-benar pure Black Dragon banget. Jadi nggak ada sentuhan samurai, nggak ada sentuhan mamba, dan yang sudah pasti sisiknya tuh pasti putih kalau misalkan kita di breed F1 F. Nah, indukannya tuh biasanya kita cari yang sisiknya putih juga. Jadi indukannya yang sisik putih, dua-duanya kita anakin. Nah, ketika anaknya kita pilih hasil anakan yang betinanya, karena kalau misalkan kita ambil yang jantan, kita pasti betinanya bakal lama karena indukan betina tuh nggak bisa semaksimal mungkin nanti kalau misalkan dibikin project F1. Jadi kita ambil betina yang anakan betinanya yang bakal dikawinin sama bapaknya. Nah, ketika anaknya kita dikawinkan, nah ketika hasilnya tuh makin bagus banget, patternnya makin kuat, warnanya makin ngejreng hitam ya, dan warna sisik putihnya makin putih, jadi makin bagus banget jadinya. Nah, itu yang dimaksud pure Black Dragon, ikan cupang yang hasil di breedingnya F1, F2, F3 dan gak bisa untuk di crossbreed. Sekali lagi, ini gak cocok untuk di crossbreed. Nah, hasilnya ini bisa diikutin ke lomba IBC, contohnya di kategori bicolor. Nah, untuk genetik kedua yaitu in Black Dragon. In Black Dragon yaitu Black Dragon yang mampu memperkuat genetik, entah itu warna hitamnya atau warna putihnya. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena Black Dragon ini hasil breedan inbreed atau hasil kawinan saudara. Nah, dari hasil kawinan saudara itu mampu memperkuat warna si Black Dragonnya makin kuat. Contohnya warna putihnya makin kereng, warna hitamnya makin kereng. Tapi yang disayangkan bentuk formnya itu pasti jelek-jelek. Dia warnanya bagus. Jadi misalkan 100% anakan, paling yang bagus sekitar 50%-nya tuh bagus, dan 50%-nya pasti ada yang cacat-cacat kayak nyendok, kayak biasanya kalian biasa nemu bersalnya hilang, dasinya hilang. Nah, itu kalau misalkan itu udah pasti kawinan satu darah atau inbreed. Nah, kenapa di sini disebut genetik yang memperkuat warna hitam atau putihnya? Nah, jika in Black Dragon ini dikawinkan dengan Black Dragon lainnya, misalkan dari pure Black Dragon atau Black Dragon kita beli di orang gitu, dia warna hitamnya kurang. Nah, cocoknya kita kawinin sama in Black Dragon yang warnanya hitam. Nanti dia bakal dengan cepat hasil anakannya bakal hitam bagus. Nah, kalau misalkan kita beli dari luar nih, sisiknya tuh nggak terlalu putih. Nah, kita punya anakan in Black Dragon yang hasil inbreed yang sisiknya putih. Nah, ketika dikawinkan dengan in Black Dragon yang sisiknya putih dengan anakan dari luar yang sisiknya kurang putih atau menuju ke Cooper, kalau kita kawinin dengan in Black Dragon, otomatis
warna putihnya tuh bakal keluar dari anakan-anakannya, karena in black dragon ini sangat kuat di warna. Banyakan tuh kayak petani-petani Thailand tuh inbreed, jadi dia memperkuat warna walaupun hasil formnya tuh jelek-jelek. Karena ini juga gua ada genetik Thailandnya dan ternyata itu bener-bener inbreed, jadi bukan kawinan yang beda ikan, beda darah, tapi benar-benar sedarah. Karena gua ngalamin banyak yang cacatnya juga, banyak yang dorsalnya sedikit kurang bagus, sama dasinya yang ada yang panjang ada yang pendek. Nah itu dari in black dragon. Nah untuk hasil in black dragon sebisa mungkin ketika kita inbreed cari anakan yang paling sempurna, yang dasinya panjang, yang dorsalnya bagus, yang bentuk badannya nggak nyendok. Pasti ada kok dari in black dragon, tapi nggak banyak. Nah dari hasil in black dragon ini yang bagusnya kita kawinin sama ikan cupang yang dari luar, yang warnanya kurang bagus, kurang hitam atau kurang putih, kita kawinin itu pasti bakal jadi anakan yang benar-benar sempurna. Jadi warna hitam putihnya dari in black dragon bakal ngasih ke anak-anaknya nanti, karena genetik ini benar-benar kuat. Jadi warnanya cuman ya, bukan di formnya. Pasti nanti anak-anakannya bakal bagus-bagus. Misalkan kurang hitam, pasti ditambah hitamnya dari indukan in black dragon ini. Oke, jadi genetik ketiga yaitu out black dragon. Nah, kenapa disebut out black dragon? Out black dragon yaitu black dragon yang bisa menerima warna lain seperti multicolor atau sisik dragonnya fleksibel. Jadi kita bisa simpulkan black dragon ini hasil crossbreed. Jadi misalkan samurai dari ikan-ikan mamba yang dikawin silangin sama black dragon, ini hasilnya kayak gini. Jadi black dragon ini bisa menerima warna lain seperti multicolor. Kenapa sih bisa seperti itu? Karena dua genetik black dragon yang lain tuh sangat sulit untuk menerima warna lain, tapi ini bisa menerima karena genetik ini hasil crossbreed, bukan inbreed, bukan F1 F2. Jadi crossbreed ini bisa menerima warna lain karena dia hasil crossbreed. Contohnya seperti multicolor. Nah, biasanya kita lihat tuh ada avatar, ada blue black, ada gordon, itu bisa dikemungkinan hasil dari out black dragon. Tapi out black dragonnya ini harus dikawinin sama, disilangin sama mamba atau samurai. Jadi black dragon dikawinin dengan mamba atau samurai itu bakal menghasilkan out black dragon. Nah out black dragonnya ini ketika dikawinin dengan multicolor, dia bisa menerima warna multicolor seperti merah, kuning, hijau ataupun warna lainnya di dalam tubuh black dragon ini. Jadi nggak mungkin ada yang gagal, nggak mungkin ada yang jadi shallow atau bestial, karena genetik ini emang hasil crossingan. Kalau hasil crossingan pasti potensi dia menerima warna lain tuh atau potensi bakal ngasilin anak-anakan yang bagus tuh pasti lebih besar karena hasil crossingan. Nah di sini ada sisik dragonnya fleksibel. Nah dari sini gue berani ngasih 100% kepercayaan kepada out black dragon, yaitu ketika customer gua ngawinin out black dragon ini sama cupang adu yang benar-benar adu. Nah di sini dilihat seperti ikan blue black, dia setengah samurai tapi dasarnya hitam, atasnya biru. Nah di sini ketika gua bilang out black dragon itu mampu menerima warna selain warna hitam atau putih dari sini, jadi dia tuh benar-benar fleksibel. Dia mampu menerima warna birunya dari cupang adu walaupun formnya jelek, cuman dia berhasil nunjukin bahwa anakannya tuh bagus. Jadi bisa dilihat sih kayak blue samurai atau biasa disebut blue black sih zaman sekarang. Jadi gitu, out black dragon itu ikan cupang hasil silangan yang mampu di cross dengan ikan multicolor, ikan marble, tapi jangan sama ikan solid hitam, solid merah, solid biru, solid kuning, itu nggak bisa karena solid itu memang genetik kuat. Pernah nyobain pasti gagal, kebanyakan jadinya cupang adu atau yang shallow. Jadi out black dragon ini bisa dikawinkan dengan ikan cupang lain kecuali warna solid. Ingat-ingat karena warna solid itu sangat sulit untuk di crossing. Oke, jadi kesimpulannya dari 3 genetik ini, pure black dragon itu hasil F1, F2, F3 itu namanya pure black dragon, yang bikin warnanya atau patternnya tuh bagus banget, jadi kita bisa ikutin ke lomba IBC. Nah yang kedua, in black dragon ini hasil dari inbreed atau kawin sedara. Nah dari hasil sedara ini memperkuat warnanya, jadi kita mau black dragon kita warnanya hitam, maunya hitam pekat, kita kawinin sama in black dragon. Mau warnanya kurang putih sisiknya, kita kawinin sama in black dragon. Jadi begitu. Nah
Yang ketiga itu Outblack Dragon. Outblack Dragon itu hasil dari crossingan ikan-ikan cupang yang menjadi Black Dragon, kayak mamba kawin sama Black Dragon, jadinya tuh Outblack Dragon yang mampu menerima warna lain selain warna hitam dan putih. Jadi bisa di crossing dengan multicolor dengan warna lainnya kecuali warna solid. Jadi gitu. Sekian dulu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.